tenaga ahli. Yang pertama arsitektur oleh Pak Dimas, saya sendiri sebagai ahli struktur, Bapak Ari itu keuangan, Pak Teguh Wibowo sebagai tenaga ahli, Daru Adi Pranoto sebagai ahli landscape, Andi Alamsyah pelaksana bangunan, Zil Maulana Cesar admin perusahaan, dan Slamet Arifudin tenaga ahli plumbing dan perpipaan, Gunawan Wibisono sebagai ahli bangunan. Dengan tim yang kecil ini kami coba meramu gimana membuat suatu perumahan yang sesuai standar. Mungkin standarnya itu standar yang lebih dilihat dari kacamata konsumen. Jadi itu yang coba kita ramu, gimana caranya si konsumen itu merasa nyaman dengan hasil kami, konsumen juga merasa tenang dengan karya kami. Nah itu yang akan kita coba terus kembangkan. Proyek Cluster Salak View mengusung yang pertama itu hunian yang modern, industrial dan minimalis, konsep compact house dan green building. Saya sedikit menjelaskan konsep compact house di sini yaitu rumah kecil tapi dengan multifungsi. Semua ruangan itu semua ruangan di perumahan Salak View ini berfungsi. Jadi dari ruang bangunan, ruang tidurnya, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan taman itu terintegrasi dalam konsep hunian yang kecil, yaitu tipe 30 ini. Dan green building ini kita itu menggunakan jalan utama pakai paving block, terus juga kita pakai grass block. Itu dengan harapan resapan air itu tidak 60% bisa terserap di lokasi. Dengan terserapnya air tanah ini itu perumahan itu menjadi sedikit terjaga ya, suhu perumahan tersebut terjaga. Kita tidak membuang air yang tidak mengalirkan air begitu saja ke saluran. Jadi air ini berfungsi sebagai meredam panas. Nah, itu pun jadi konsep perumahan kami ini kami upayakan dengan beberapa desain yang dari tampak depan itu kita menggunakan conwood. Conwood itu berbahan dasar dari semen dan beton. Conwood ini ketebalan 1,2 cm itu mampu meredam panas, jadi panas tidak langsung masuk ke area dinding dalam rumah. Nah, untuk bangunan atap sendiri, atap kita desain seperti demikian karena untuk menangkap arah angin utara selatan. Itu berfungsi untuk menangkap sirkulasi angin di dalam ruangan itu menjadi lebih leluasa ya, angin, cahaya, itu yang kita coba upayakan sehingga di dalam rumah itu selalu terasa sejuk dan nyaman sebagai penghuninya. Untuk bangunan sendiri kita mempunyai berkualitas tahan terhadap gempa bumi dan desain struktur sesuai dengan kaidah SNI 1726/2012. Konsep bangunan tahan gempa ini sudah kami terapkan pada tahun 2007 itu di Banda Aceh. Tepatnya, jadi kami dan teman-teman ini membangun 400 unit rumah dibawahi oleh Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Nias Aceh. Nah, struktur ini gempa di Aceh itu setelah gempa 8,9 yang terbesar gempa Mentawai sekitar 6,7 skala Richter. Dan kami cek, kami analisa bangunan yang 400 unit itu kita cek tidak ada keretakan yang masif, tidak ada pergerakan struktur yang signifikan. Jadi ini struktur yang dari Banda Aceh itu kita adopsi ke Salak View. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat penghuninya juga merasa nyaman dengan struktur yang kita coba sesuaikan dengan kaidah-kaidah building code ini. Desain atap tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu berfungsi sebagai penangkap angin. Nah, untuk jumlah unit untuk tahap awal ini 45 unit. Terdiri dari tipe 30/60 dan 30/75 atau 70. Itu ada tanah-tanah, ada bagian-bagian tanah-tanah yang lebih. Untuk lokasi sangat istimewa dengan view Gunung Salak dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk, air tanah juga yang baik. Itu nanti mungkin kita buktikan dengan air tanah kita buktikan dengan uji lab. Itu sedang dalam proses. Jadi harapan kami tanah di sini itu sudah bisa dikonsumsi tanpa harus menggunakan konsentrat atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Itu yang sedang kami upayakan. Pengecekan dilakukan di laboratorium IPB. Itu mungkin 1 minggu ke depan sudah ada hasil dan sertifikatnya.
lokasi strategis, ekonomis yang sangat menguntungkan untuk investasi. Seperti yang Kang Wid jelaskan di awal tadi, harga kita upayakan untuk bersaing sesuai sama misi kita. Kita pengen membuat suatu hunian itu yang terjangkau, tapi tidak mengesampingkan kualitas. Nah itu yang kita coba gali, kita coba diskusi, ataupun dari teman-teman sekalian ada masukan, ada saran, kami siap menerima saran dan masukan tersebut. Nah, konsep desain seperti ditampilan di sini, untuk area depan itu kita pakai grass block. Saya ulangi kembali, grass block ini untuk resapan air dari air hujan dan sebagai fungsi untuk radiator hunian. Jadi kalau kita jalan utama kita pakai beton, carport pakai keramik, itu perumahan akan sangat panas. Nah itu yang kita coba, efek rumah kaca ini yang kita coba minimalisir. Jadi desain inilah yang kita coba untuk mendapat pencahayaan yang maksimal, sirkulasi udara, dan ruang terbuka hijau. Nah kami sarankan kepada konsumen ini untuk ruang terbuka hijau sendiri itu tidak boleh ditutup. Nah, itu karena fungsi dari desain bangunan tidak akan berfungsi apabila fungsi ruang terbuka hijau ini dijadikan area untuk area tertutup ya. Nah, paling memang ada kemarin beberapa pertanyaan juga, kenapa ini nggak ditutup? Nanti kalau gimana kalau seandainya ada pencuri atau apa, itu bisa kita sudah desainkan bentuknya itu seperti wire mesh. Jadi wire mesh dan hollow itu nanti kombinasi untuk menjaga keamanan penghuninya. Tapi di luar itu pun kita sudah menyiapkan sistem keamanan 24 jam. Itu satpam security yang kita rekrut ada sekitar 3 orang untuk awal, nanti mungkin bisa ditambahkan. Dengan 3 orang ini 24 jam dengan one gate system mudah-mudahan bisa terjaga. Itu yang mungkin kita coba jelaskan ke teman-teman, ke konsumen dan teman-teman untuk yang membantu memasarkan Salak View ini. Nah, site plan dan legalitas, ini pra-site plan sudah disetujui oleh kepala seksi ya, KWKC. Lanjut nanti mungkin di kepala kabit, kita sekitar 14 hari mungkin site plan sudah bisa terbit berita acaranya. Jadi luas total tanah itu 5.341 meter persegi untuk seluruh area. Perizinan sudah ditempuh IPPT, UKL dan UPL, PL banjir dan persediaan tanah makam. Ini semua sudah tersertifikasi. Berlanjut untuk perizinan yang sudah ditempuh site plan, yaitu 14 hari kerja mungkin sudah ada berita acara rapat site plan-nya. Itu sudah dijadwalkan, nanti mungkin untuk data sudah terbit, nanti kita serahkan ke Kang Wiwit dan teman-teman. Sertifikat tanah Salak View sudah 100% atas nama PT Teguh Adhika Karya. Jadi tidak dimiliki lagi oleh perseorangan, tidak dimiliki lagi oleh pihak ketiga. Itu sudah kita siapkan semua. Untuk tanah ini sudah atas nama PT Teguh Adhika Karya. Itu salah satu jaminan dan syarat bahwa kita ini sudah sesuai sama regulasi legalitas yang mengacu pada apersi ya. Apersi ini mungkin asosiasi perumahan, jadi mungkin untuk supaya kita ini tidak menyalahi aturan lah yang sudah dibuat sama-sama pemerintah dan teman-teman di apersi. Pembangunan fisik sudah mulai sejak awal bulan April 2020. Itu PT Teguh Adhika Karya juga status sudah PKP dan sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi segala semua transaksi, segala semua terkait keuangan, terkait haknya konsumen itu sudah diawasi langsung oleh pajak dan diawasi oleh OJK. Ini mungkin ya, ini yang kita tempuh. Ini kurang lebih kita tempuh selama setahun kita tempuh dengan perizinan dan sebagainya itu, karena memang kami berprinsip perizinan itu adalah suatu hal yang sangat mutlak dan penting. Selain dari hasil pembangunan dan hasil karya, dari hasil desain dan sebagainya. Tanpa adanya perizinan, tanpa adanya legalitas, itu mungkin kenyamanan akan sangat berkurang untuk penghuni khususnya dan konsumen khususnya. Jadi kami PT Teguh Adhika Karya mohon masukan juga kepada rekan-rekan kalau ada yang masih kurang atau ada yang tidak sesuai sama kaidah, tidak sesuai dengan sama etika bisnis, itu kita sangat terbuka, kita bisa diskusi untuk supaya Salak View ini jangan sampai ada yang dizolimi lah. Itu bahasa saya dengan teman-teman di sini. Itu yang kita coba upayakan.
Untuk spesifikasi itu di brosur sudah kita cantumkan. Jadi terkait bahan material dari pondasi sampai dengan bahan lainnya itu sudah tercantum di brosur. Terus untuk proses pembangunan, untuk bangunan yang sudah 70% itu ada 2 unit sudah 60%. Jadi kita upayakan untuk rumah contoh itu di bulan Juni ini sudah bisa selesai. Terus untuk infrastruktur sendiri kita masih madam. Ini sudah belum proses pemadatan. Untuk proses pemadaman dijadwalkan bulan Juli. Jadi kita sudah mulai menggelar makadam tahap 2, lanjut pembangunan drainase dan landscape. Itu kita sudah mulai di bulan Juli kalau tidak halangan. Ya, mungkin demikian penjelasan sedikit tentang PT Teguh Adhika Karya dan perumahan Salakview. Demikian mungkin Kang Wid dan rekan-rekan. Ya. Alhamdulillah tadi sudah menyimak ya, betapa bagusnya konsepnya juga bentuknya ya. Jadi alhamdulillah saya kemarin setelah gabung terus posting di FB itu sudah banyak pertanyaan. Tinggal kita mendatangkan cabuinya saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dari saya pertanyaannya sih kemarin banyak yang bertanya mengenai itu yang tahan gempa. Tapi tadi sudah terjawab berdasarkan presentasi dari Pak Firman, itu mencontoh di sana ya, di area di Aceh ya. Jadi udah terjawab sih sebenarnya pertanyaan ada salah satu dari konsumen. Dan mengenai yang itu ring itu tuh saya agak kurang ini. Ring yang satu bisa berkaitan dengan ring yang lain. Kemarin juga ada pertanyaan dari calon buyer. Tadi kemarin sih sama Kang Adi sudah diberitahuan, saya japrian dengan Kang Adi dan alhamdulillah sudah terjawab. Ring yang satu dengan yang lain itu begini kok Jemi Jana. Gitu aja kali Bah. Jadi untuk sementara pertanyaan tadi 2 dan sudah terjawab dua-duanya. Ya. Kalau soal konsep dan struktur bangunan kayaknya sih ini sudah ditangani oleh ahlinya ya. Dan kita sangat percaya itu. Iya, karena ini memang sangat bagus banget soalnya ini selain strukturnya bagus dan juga ini sangat memperhatikan lingkungan hidup gitu. Ya. Ini sangat bagus banget. Yang saya tanyakan nanti ini hanya ini aja, karena perumahan ini memang DP-nya sangat terjangkau, tenornya juga sangat menguntungkan konsumen, panjang, bisa 20 tahun, menyamai dengan perumahan subsidi. Pokoknya memang itu yang banyak dicari orang-orang sekarang ini. Tentunya selain itu memang juga yang membutuhkan perumahan ini memang sangat banyak banget kan, dengan cicilan yang seperti ini. Nah, yang saya akan tanyakan adalah keberlangsungan penyediaan rumah ini kan ada 45 unit ya. Kedepannya akankah bisa menambah unit lagi? Kenapa? Karena memang 45 unit ini mungkin kalau semuanya sudah mengiklan, ini kayak masih kurang banyak pasti ya, karena nah ini kedepannya akankah bisa berlanjut terus, karena memang ini sangat dibutuhkan banyak orang, apalagi ini syariah, bebas riba, dan menggunakan bank, karena kan ada juga konsumen yang mungkin dia punya permasalahan kalau pembayaran dengan developer, mungkin ada sedikit yang tidak percaya gitu kan. Tapi kalau udah dengan bank, ini kan sangat menguntungkan konsumen gitu. Jadi kira-kira keberlanjutan
perumahan ini ke depannya bagaimana gitu. Mungkin begitu aja Pak Firman. Ya, terima kasih Bunda Tati atas dukungan. Mudah-mudahan hasil kami sesuai sama harapan dari Amin. desain dan konsep. Gini berarti terkait tadi keberlangsungan proyek Salakyu, memang untuk pengembangan kita akan upayakan. Jadi kita sebelumnya di kiri kanan kita itu masih ada lahan yang memang dulu awal di tahun 2020 itu belum tidak boleh dibangun lagi perumahan. Jadi lahan di area kita itu di awal 2020 sudah dicek sama teman-teman di PU itu tidak boleh lagi untuk perumahan, hanya wilayah kita. Jadi memang cuma hanya kapling kita saja yang 45 unit ini. Nah, tapi informasi perkembangan baru per awal Juni kemarin, baru minggu kemarin itu begitu pengecekan ada perubahan grand design map antara lahan basah dan lahan yang boleh dipergunakan untuk rumah komersial. Ini ada peluang kita bisa melebarkan mungkin sekitar 5.000 meter ke kiri dan ke kanan area. Tapi itu masih kita coba telusuri dulu terkait sama izin peruntukannya, prinsipnya. Ya mungkin itu mungkin yang tahap yang kedua ini kita sedang upayakan. Mudah-mudahan setelah IPPT-nya izinnya diizinkan, kami langsung akan coba mengurus untuk IPPT dan pembebasan lahannya. Jadi terkait lahan, kami untuk saat ini PT Teguh ini kita ada beberapa rekan-rekan yang mengajak kerjasama, awalnya kerjasama, tapi kita coba deh karena kalau kerjasama ini kan ada yang komitmen, ada yang siap komitmen, tapi tiba-tiba ada yang merubah komitmen di tengah jalan, itu yang kita coba hindari. Jadi untuk tahap kita setiap membuat perumahan ataupun membuka lahan baru itu kita harus miliki dulu Bunda Tati. Jadi kita harus menyiapkan dulu untuk membeli lahan yang akan kita bangun kembali. Nah itu mungkin yang kami sedikit coba terapkan, walaupun sulit tapi insya Allah ada jalan. Jadi itu yang kami terapkan Bunda. Jadi mungkin yang sementara gitu. Jadi kita nggak masif, tapi kita sedikit tapi harus kita ambil dulu hak tanahnya, baru kita proses untuk perizinan dan proses untuk pembangunannya. Gitu Bunda. Karena gini, selain online, aku ke orang-orang terdekat dulu nawarinnya. Ya, mudah-mudahan ada kabar baik. Amin. Kemarin sih udah aku tawarin ke teman-teman sama ke keluarga dulu. Dan mereka alhamdulillah tanggapannya bagus ya. Ada yang bilang masih lihat-lihat dulu, pengen survei ke sana juga nanti, semoga dalam waktu dekat. Karena yang sekarang jadi tujuan aku, market aku yang usia baru 23 gitu, yang baru-baru mulai kerja. Karena sesuai dengan bentuk rumah yang desainnya kemarin itu, jadi pasarnya lebih aku pesan ke anak-anak muda ini yang mau menikah, keluarga muda, betul. Milenial muda. Jadi karena aku tawarkan ke yang usia 45 ke atas, pasti ngomongnya kok kecil banget sih gitu. Ada yang ukuran lebih besar nggak? Nah, ada yang tanahnya lebih besar nggak gitu. Itu sudah jadi aku ininya ke yang muda-muda dulu, ke pasangan muda yang mau menikah, yang lagi PDKT kayak gitu. Lagi di pojok supaya punya rumah masa depan dulu. Ya semoga ada berita baik dan mudah-mudahan ke depannya ini selain tipe 30 ada tipe yang agak besaran gitu. Karena untuk desain rumah bagus ya. Desain rumah terus sama konsepnya juga bagus. Banyak yang bilang sih ya gitu, kan ada tipe yang besarnya nanti gitu. Anak-anak muda yang aku coba tawarkan kemarin itu tertariknya di situ. Wah, bagus nih gitu kan. Dari untuk investasi lah ya, ininya tujuan. Gitu.
yang aku belokin ke situ. Kalau misalnya mereka cari yang konsepnya yang lebih besar, aku bilang ya minimal untuk investasi lah kan bisa dikontrakin lagi, gitu kan. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan ada yang ini nih yang nyangkut. Amin. Bagus kalau kalau untuk konsep setelah aku jelaskan ke ini juga mereka rata-rata tanggapannya baik, bagus banget gitu. Soalnya beda dari yang lain. Bentuk rumah aja udah beda kan dari yang ini kita tawarkan gitu. Ditambah lagi Masya Allah. ditambah lagi dengan free solar panel tadi, terus bangunan anti gempa itu menurut aku udah satu kelebihan dibandingkan dengan proyek yang lain. Iya. Nah, makanya ini luar biasa. Jadi apa? Jadi penyemangat juga. Masa sih nggak bisa closing gitu loh? Harus closing gitu. Ya, benar. Ya, Kawin mungkin saya sedikit sampaikan ya. Ada yang mau sampaikan sedikit Kawin. Terima kasih Bunda Nur masukannya. Jadi untuk yang tipe besar sudah ada rencana. Kami mungkin ini kita coba dulu selesaikan dulu yang Salakri yang tipe 30 ini. Memang untuk yang milenial ya, milenial. Jadi mungkin nanti untuk ke depan kita upayakan untuk yang tipe besar. Yang besar mungkin nggak cukup lah untuk yang 2 atau 3 kamar. Itu ada rencana sudah ada, Bro. Terus gini Bunda, untuk yang tadi terkait yang apa solar panel tadi, Bun, solar panel tahan gempa, itu kita juga ada lagi working space. Itu nanti di rumah contoh mungkin bulan depan sudah kita siapkan samplingnya, meja lipat yang memang sekarang ini lagi banyak nih teman-teman milenial ini senang meja itu dilipat, begitu dibuka difungsikan jadi meja kerja. Nah itu yang lagi coba kita desain juga. Itu kita coba segerakan, rumah contoh kita segerakan. Kalaupun nanti rumah contoh sudah jadi, kita mungkin undang rekan-rekan untuk melihat dan memberi masukan ke kami, apalagi yang kurang kita terbuka dan kita cari yang terbaik. Itu Kang Wid mungkin, jadi kita nggak kita perlu masukan juga. Terus satu lagi, ini kita baru rumuskan tadi malam. Jadi untuk pembangunan DP 10 juta ini, pembangunan kan 3 bulan ya, waktu pembangunannya 3 bulan. 1 bulan itu kita jadwalkan untuk inspeksi teknis. Nah itu di inspeksi teknis nanti terlibat yang pertama kami sebagai developer, yang kedua agensi. Agensi ini harus hadir pada saat inspeksi teknis sebelum serah terima. Itu kita siapkan formnya. Jadi agensi itu menyerahkan ke konsumen itu yakin gitu loh. Ini bahwa ini udah siap dihuni rumah ini. Nah, itu yang kita rumuskan tadi malam. Juga nanti sebulan itu inspeksi, 1 minggu inspeksi, 2 minggu perbaikan, 1 minggu kita inspeksi lagi, berita acara serah terima baru serahkan ke konsumen. Jadi rumah itu sudah layak huni. Nah itu nanti jangan segan-segan teman-teman dari agensi memberi masukan. Ini kurang. Kita harus di awal. Jadi sebelum nanti konsumen yang mengkomplain. Itu karena kita satu tim, kita juga jaga nama baik agensi. Kami juga di support sama teman-teman pemasaran. Jadi itu mungkin yang sinergi ini yang kita coba bangun. Ya mungkin sedikit ya. Ya, tadi saya dengar kabar baik dari Pak Firman kalau dari pihak ini bisa survei itu juga langsung ya untuk penyerahan rumah yang pada 1 bulan pertama. Saya firmannya. Ya, tadi saya dengar dari Kang Firman kalau tadi pada saat penyerahan bulan pertama itu agensi ikut serta itu ya Kang ya? Iya betul Pak. Ikut dilibatkan agensi memasarkan rumah tersebut ya, kapling tersebut. Iya itu bagus Kang, itu berarti berita baru kan ya, Kang, ya, berita baru itu ya, baru sama itu ya. Satu lagi Kang, kalau bisa nanti bisa minta nomor WA-nya Kang Firman. Boleh silakan. Pak. Boleh Pak, silakan. Terima kasih sebelumnya, Baik. Satu lagi Kang Wid. Jadi kita untuk sama-sama meyakinkan teman-teman agensi sama kami juga. Nanti notaris dan dari pihak perbankan sudah bersedia juga di-share nomor teleponnya. Itu nanti untuk klarifikasi ke notarisnya, status tanah kami, status sampai mana itu sudah disiapkan. Jadi itu yang kita
supaya teman-teman yakin, kami pun merasa nyaman gitu. Jadi yang kami sampaikan ya apa adanya kami. Gitu. Jadi itu yang notaris nanti siap nomornya, dan dari BNI Syariah sudah siap juga untuk mengakomodir teman-teman. Itu mungkin Kang, sedikit. Ya, baca jaran Kang. Ada ya? Alhamdulillah, salam silaturahmi dari Cianjur ya. Alhamdulillah dari paparan dari paparan tadi ini ya, walaupun kemarin saya tidak ikut survei, tapi dari paparan tadi perumahan Salakview ini banyak keunggulannya, semoga mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaan saya kira tadi sudah semua ada ya. Sudah cukup jelas ya untuk produk knowledge-nya. Kemarin juga ketika coba share juga emang sudah ada beberapa yang WA ya, cuma belum surlog, mungkin ya belum bisa diajak surlog seperti itu. Halo, kemarin ada orang Bogor juga sih kemarin. Orang Bogor juga kemarin seperti itu. Itu Kang Wiwit, saya ikut aja. Iya, halo Kang Wiwit. Udah nyimak tadi ya semuanya, dari pertanyaan-pertanyaan juga dari jawabannya. Oh ya, itu kalau untuk Fasum kita mungkin kalau untuk sebatas playground aja Kang Wiwit, playground kecil aja. Jadi mungkin nanti untuk Fasum yang di depan musola itu kemungkinan sih buat tempat duduk ya, duduk. Tapi desainnya segera menyusul. Untuk area belakang itu children playground. Jadi nanti ini kita coba upayakan ada kolam pasir ya, kolam pasir laut. Tapi itu masih kita coba dulu perawatannya mahal atau sulit tidak. Itu mungkin yang lagi coba kita ini kan. Oh iya, itu pohon tabe buya kan. Yeah. Tabe buya itu pohon yang lagi ramai itu di Surabaya ya. Surabaya, di Jakarta juga udah mulai ditanam. Ya, Singapura, itu yang kita coba kembangin. Kemarin pun dari tim landscape sudah cek, tanah itu tidak masalah, tidak ada kendala dari tanah, dari cuaca, itu sudah cukup tabe buya ini. Tapi nanti mungkin nggak semua area. Tabe buya ini nanti di area taman, area Fasum. Ini kita lagi pikirkan satu pohon yang untuk di depan rumah kan, di depan rumah jalan main road gitu. Nah itu yang lagi kita coba cari pohon yang ramah lingkungan, yang tidak merusak paving block, dan juga tidak mengotori jalan ya. Maksudnya yang kita coba lagi cari masih cari jenis pohonnya. Untuk sementara sih memang sakura atau satu lagi itu ketapang kencana tapi yang warna putih. Itu masih kita jajaki. Jadi belum fix. Untuk tabe buya di daerah depan aja kan. Fasum depan sama area Fasum belakang. Itu yang tabe buyanya, warna pink tabe buyanya. Sudah include semua di harga. Jadi DP 10 juta itu all in, tidak ada penambahan biaya lagi. Jadi DP 10 juta langsung persiapan akad dan tidak ada penambahan biaya lainnya. Itu sudah kita akomodir semua kan. Termasuk tidak. Kita bangun rumah dulu. Ini stop. Jadi kita bangun rumah dulu, rumah sudah 80% baru kita akad. Ya nanti ini bulan ke-5 ya mulai cicilan itu dari DP. Iya, jadi jalan masuk ini harusnya tahun lalu dibetonisasi, tapi ternyata lurah yang baru ini belum ada komunikasi dengan developer. Akhirnya diputuskan ke arah seberang. Itu sudah dibetonisasi. Jadi kalau dari arah luar kita keluar jalan raya itu lurus itu udah beton semua kan. Nah jadi targetnya tahun ini. Nanti mungkin nanti ke Palurah juga udah ada undangan. Jadi ada 3 developer di sini. Kami ada Bumi Alam Asri, satu lagi ada Kalsabila. Kita diundang sama Lurah untuk berkontribusi lah. Jadi usahakan tahun ini. Itu yang kami dapat info terakhir. Itu mungkin Kang. Nah, ini kan kemarin saya alhamdulillah sudah menghubungi investor-investor yang sudah closing lah ya. Nah, ada beberapa memang 2 orang yang menanyakan dia itu berminat insya Allah di Salakview, tapi dia ingin membelikan untuk anaknya.
selama ini kan kita akad langsung dengan developer. Sekarang kan ada BI checking lah gitu. Nah, pertanyaannya, jika saya membelikan untuk anak saya, itu atas nama anak saya, yang di BI checking siapa? Saya atau anaknya, kata gitu. Itu gimana, Bah? Ya, Ya, jadi, untuk pembeli kan, pembeli berarti ayahnya yang mungkin yang di BCG. oh ayahnya ya. Walaupun Iya. bisa tapi atas nama anaknya nanti rumahnya ya. Bisa nanti setelah pelunasan. Jadi setelah pelunasan nanti, tapi biaya kita hanya sampai SHM atas nama pembeli ayahnya. Begitu Iya. dia balik nama nanti, itu nanti langsung notaris kita bisa bantu. Untuk notaris kita bisa bantu, tapi biaya langsung dikenakan ke pemilik pemilik rumah. Oh, baik. Ya. Berarti ya BI checking ya pembelinya ya, Kang ya. Pembelinya. Siap. Biaya balik nama itu nanti sekitar kisaran 3 sampai 5 juta kurang lebih itu nanti kalau misalnya ada mau balik nama lagi atas sama anaknya. Iya, masih lama ya. Kalau dia ambil 15 tahun ya. Ini pun di BNI Syariah, kalau pelunasan di tengah jalan tidak ada penalti. Oh, Itu sudah itu ada juga itu sudah terjawab. Jadi segala penalti, denda itu ditiadakan. Tapi mungkin karena syarat BI ini tetap harus ada denda, klausul denda, tapi pelaksananya BNI Syariah tidak ada denda. Dan kita sudah sepakat tidak ada denda. Oh, baik. Ya. Berarti seandainya beliau ambil tenor itu 10 tahun, di tengah Ya, jalan tahun ke-7 lah ya. Ya. Dia mau berarti tinggal sisanya saja yang 3 tahun ya Kang ya untuk dilunasi gitu. Info terakhir itu sisanya saja plus ada pengurangan margin. Jadi mereka mulai kasih pengurangan lagi. Itu yang nanti bisa dikomunikasikan langsung. Oh, baik. Ya. Ada dia. Kalau misalnya nanti dalam waktu berjalannya cicilan itu ada rezeki terus mau dilunasin itu ada pengurangan harga berarti? Ya, betul. Alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan nih. Ya, atau kalau nanti mau dibuatkan sesi khusus juga siap. Biasa dari kacapnya itu suka hadir ke setelah kapan ada waktu kami hadirin, nanti kita siapkan waktunya kapan kita bisa undang. Nah, itu supaya lebih ini opennya tentang syariah. Ya, terima kasih banyak informasinya. Bang juga sekarang sudah mengikuti keinginan masyarakat juga, jadi mereka lebih ada perubahan juga gitu, sedikit-sedikit mengikuti keinginan pasar intinya. Oh, selamat Kang Firman. Kalau non muslim bisa nggak? Ya ikut transaksi di sini, memiliki rumah di sini. Gimana Pak Husni? Kalau non muslim. Oh ya, non Muslim kita open Pak terbuka, tapi kalau KPR sendiri tetap melalui BNI Syariah. Oh bisa ya. Atau pembelian cash, tetapi kita ini masih kita rumuskan, karena kan kita perumahan kecil, klaster kecil. Semalam kita diskusi juga sama Kang Adi, sama teman-teman di sini. Kita mungkin ada sedikit aturan yang mungkin tidak boleh memelihara anjing. Nah itu yang apa? Karena kecil ya, karena lokasi kita kecil. Itu sangat riskan, apalagi dan tidak boleh mengadakan kebaktian di rumah. Itu perlu kita jaga juga. Itu nanti kita sepakat di awal sama pembeli non muslim itu. Itu yang jadi masih kita rumuskan. Nanti kita juga perlu masukan dari teman-teman di Kang Wid dan lain-lain. Kira-kira kalau dipersyaratkan seperti ini seperti gimana? Apa menyalahi prinsip atau yang ini tidak? Itu perlu kita masih kita godok, Kak. Ya oke. Masih kan? Ya. Ini yang nanti kita perlu masukan juga. Jadi setiap serah terima rumah nanti kita juga ada sertifikat ya. Sertifikat termasuk tadi tidak memelihara anjing, tidak buat kegaduhan, tidak boleh yang tidak berpasangan bukan suami istri. Itu kita lagi kita coba konsepkan. Nanti bentuknya sertifikat kan. Itu aja mungkin. Kalau kemarin saya lihat di grup bawahnya yang Kang Adi share itu bagus sih. Wah, saya belum lihat secara detail sih saya. Kayaknya masih butuh banyak. Apalagi kalau lihat dari DP-nya kan termasuk kecil ya, nggak begitu besar ya. Jadi insya Allah banyak orang yang masuk akal kalau dibilang sih insya Allah. Iya. Gini Kang Wimit, itu kalau misalkan urusan jarak untuk penerimaan suratnya berapa lama ya kira-kira? Iya, surat SAM-nya.
Iya, dari pelunasan itu berapa lama proses? Ya, dari pelunasan berapa lama nanti kita coba confirm ke BNI Syariah. Tapi yang sudah berjalan paling 14 hari, lama 1 bulan. 14 hari kerja, 1 bulan. Itu mungkin yang untuk serah terima ya. Karena bentuk SAM ini baru disimpan BNI ketika sudah berbentuk surat. Jadi bukan proses lagi. Jadi udah sertifikat disimpan di BNI Syariahnya. Jadi hanya mengambil saja ada bukti pelunasan langsung diserah terimakan. Ya, di INB juga sudah dilampirkan 1 bundel sama SAM. Ya, jadi sudah siap karena bagian dari KPR via BNI Syariah ini itu sangat ketat aturan-aturan legalnya, termasuk sertifikat, termasuk IMB, side plan itu kalaupun tidak ada legalitas yang kurang, ada salah satu legal yang kurang, itu tidak akan bisa diterima untuk KPR di BNI Syariah. Itu yang makanya regulasi ini yang kita coba terapkan di perumahan Selaview. Bahwa keyakinan konsumen itu ada 2, double barrier, satu kita legalitas perusahaan dan satu lagi legalitas dari pengesahan oleh BNI Syariah. Itu salah satu syarat standar bahwa perumahan kita diawasi sama pajak dan OJK. Itu kan. Jadi itu yang jadi tidak ada pengumpulan dana umat, pengumpulan dana-dana yang ilegal, itu yang kita hindari. Jadi kita bayar pajak, kita PKP, itu bukti-bukti semua nanti kita bisa share. Itu mungkin kan. Yang di Bogor 3 orang di Bogor, 1 orang di luar Bogor kan. Jadi kita kemarin ada juga menyediakan 5 unit cicil via developer. Nah, tapi itu sudah close, sudah habis semua. Kemarin juga closing 1 orang untuk cicil via developer karena kita bikin konsep kemampuan kami baru 5 unit untuk cicil via developer. Itu jangka waktunya hanya 5 tahun. Jadi untuk via developer konsep kita itu DP terkecil 35 juta, terus cicilan sampai 50 juta kita bangun fondasi. Jadi cicilan 75 juta kita bangunkan sampai atap. Cicilan 100 juta 1-2 bulan serah terima. Jadi saran kami, jadi kalau cicil berprogres, jadi konsumennya semangat. Begitu ada cicilan masuk, kita juga nggak mau menyimpan uang konsumen lama-lama. Jadi kita langsung turunkan ke bangunan gitu. Jadi yang kita coba perbaiki. Gitu kan. Kami sarankan itu ke teman-teman kalau nanti kita buka lagi slot untuk via developer, DP-nya 100 juta. 100 juta ini kita langsung bangun sama seperti halnya KPR. Bulan kelima kita serah terima. Jadi yang dicicil kami hanya nilai tanahnya saja. Itu mungkin yang jadi dana konsumen semua udah masuk untuk biaya bangunan rumah tersebut. Gitu kan. Nah, retensi awalnya kita 1 bulan, tapi kemarin ada masukan bagus. Kita coba di 3 bulan kan. Ya kita kemarin 1 bulan karena kita kan inspeksi sebulan di awal. Inspeksi sebulan itu sama tim sebulan itu garansi dari kita, tapi ini kita coba ini 3 bulan itu garansinya. Jadi kita pekerjaannya lebih detail dan lebih menjaga kualitas ya. Jadi supaya kita juga nggak sampai banyak perbaikan. Ya, 7 jalan utama 8, jalan ke masuk perumahan itu 7. Ya, untuk tambahan kita juga, karena selama ini kan yang kita tahu perumahan syariah itu selalu ada musola, gitu. Ya. Sebelum dibangun rumah itu kan ada musola dulu. Nah, makanya tadi aku mau tanya, kebetulan Kang Firman juga sudah jelaskan bahwa ada musola juga dan ada taman bermandi itu bisa jadi bahan kita untuk menerangkan ke calon bayarnya gitu. Ada kelebihannya lagi nih, gitu, selain kemarin sudah yang pertama 1 unit itu berapa luasnya ya kan, terus yang kedua itu yang mau dijual itu berapa unit total keseluruhan, terus tema kan seperti sama nih kan, apalagi saya dengar dari Kang Adi waktu pas di share itu kan mengatakan ini ready stock, arti kata tuh nggak kayak biasanya kan nunggu bertahun, setahun, 2 tahun baru dibangun kan. Nah, kalau ini kan enggak kan. Jadi ini setelah masuk berapa lama langsung dibangun kan. Nah itu sebenarnya itu kan. Karena banyak orang yang ragu-ragu ketika dia mau beli perumahan properti itu gara-gara gak ada bangunannya kan. Worried, khawatir kalau banyak-banyak ya oknum gitu kan.
uang udah maksud beberapa bulan, setahun 2 tahun, tapi rumah nggak dibangun gitu kan, terus tiba-tiba menghilang, kabur entah kemana, itu banyak ya kejadian ya. Terima kasih Kang Maulana, salam kenal. Jadi gini Kang, memang pada prinsip awal itu terbentuknya PT Teguh Andika Karya ini, kita awalnya semangat sama perumahan berlabel Lama Syariah. Afwan, sedikit cerita. Jadi tapi ternyata penamaan perumahan syariah itu hal yang memang menurut kami terlalu sempurna. Nah inilah, jadi kita ini bukan menamakan perumahan syariah, tapi prinsip sama kaidah-kaidah itu kita jaga sesuai syariah. Salah satunya, yang pertama itu lahan kita miliki dulu atas nama perusahaan, dan legalitas itu kita lengkapi dulu sebagai hak konsumen, termasuk site plan, IMB, sertifikat, dan izin tanah. Itu jangan sampai zolim terhadap konsumen bahwa perumahan ini ilegal, perumahan ini tidak berizin. Nah itu yang kita coba hindari. Nah, jadi 2 tahun kami tempuh, setahun itu untuk pemberian lahan belakang, tahun kedua kita pengurus perizinan. Memang kita jangan jualan dulu sampai ada titik terang bahwa perumahan ini bisa, tanah lokasi ini bisa dibangun perumahan dan bisa dijadikan area komersil. Nah setelah terbit PPT di awal tahun kemarin, kita langsung yakin bahwa tanah di sini peruntukannya untuk rumah tinggal dan komersil. Teman-teman kita juga di PUPR kita coba koordinasi, ya itu udah layak, silahkan langsung bangun saja, langsung diurus saja perizinannya. Alhamdulillah sampai hari ini perizinan sudah kita tempuh, termasuk tanah makam. Nah ini regulasi inilah yang kita tempuhkan. Regulasi ini yang menurut kita ini justru yang syariahnya. Syariah dalam artian ini hak konsumen nih, kita dulukan. Tanah makamnya sudah kita siapkan, izinnya sudah kita tempuh. Nah itu yang coba kita balik. Jadi jangan jualan dulu deh. Kita coba cari dana dulu, masing-masing kita siapkan dana yang ada kita urus untuk perizinan. Nah ini yang kita coba balikan. Jadi lokasi sudah berizin, lokasi sudah siap, dan kita gandeng BNI Syariah sebagai bank memang pelopor seperti kamu kita tadi, dan sudah juga di Dewan Komisioner Syariahnya itu dari teman-teman yang sudah memang ahli ekonomi syariah. Dan kita juga diskusi bahwa BNI Syariah memang yang paling mendekati sistem syariah. Nah itu yang akhirnya tetap kita bertahan. Jangan kita coba-coba menjual nama syariahnya terlalu sempurna. Tapi kita akan ikhtiar. Saya sama teman-teman di sini komunikasi dengan Kang Wiwit, Kang Adi selaku memang senior di perumahan syariah, dan teman-teman di sini mungkin masukan-masukan dan kolaborasi ini yang nanti mungkin insya Allah kedepannya ini jadi lebih, ini loh yang ideal perumahan syariah itu dari semuanya beres, perizinan dan sistem pembayaran sudah sesuai sama yang kita inginkan. Itu kan ikhtiar kita sama-sama. Jadi mungkin ini kita juga perlu waktu, tapi untuk saat ini mungkin ini yang bisa kita suguhkan dulu untuk awal untuk di perumahan Salafit. Mungkin itu Kang Maulana sedikit penjelasan dari kami tentang perumahan syariahnya ini. Tambah sedikit. Dari BNI Syariah juga itu dari BNI Syariah itu tadi ya seperti kita cerita di awal itu masalah legalitas Kang Maulana. Jadi BNI Syariah ini nggak semerta-merta menerima developer yang memang belum siap secara legalitas baik legalitas perusahaan maupun legalitas tanah dan legalitas perizinan IMB maupun perumahan. Nah ini yang apa? Kenapa kemarin kami mengusung yuk kita gandeng BNI Syariah, karena dia sudah mau menerima usulan dari kami dan mau mencoba yuk kita coba cari jalan yang paling dekat dengan syariah tadi. Ternyata responnya alhamdulillah teman-teman di sini, teman-teman yang konsumen, teman-teman dari agensi, teman-teman dari pendukung lainnya itu mereka, oh iya ternyata dengan adanya BNI Syariah ini berarti kita ini bukan ilegal loh. Kita ini perumahan yang sudah tercatat di Dewan Pajak dan juga OJK tadi. Jadi sertifikat semua itu sudah dipegang sama negara. Kasarnya seperti itu Kang Maulana. Jadi sertifikat itu kita nggak gadaikan. Sampai sekarang itu BNI Syariah punya sistem, rumah sudah terbangun, baru dia akadkan.
Jadi bukan rumah belum dibangun, kita ngajuin pinjaman dana, nah itu kita nggak seperti itu. Jadi rumah kita bangun dulu di modal kita, sudah jadi, baru kita akadkan. Itu yang BNI Syariah sampai sekarang. Kalau rumah nggak ada, mereka nggak mau munculkan ke akad KPR gitu. Itu yang jadi mungkin sedikit resikonya dengan konsep BNI Syariah ini. Oh iya, ini yang dua pertama BNI Syariah single semuanya, Bunda. Jadi yang 2 unit pertama itu single semuanya, mereka usianya 23, 25, jadi masih single. Yang satu itu memang pegawai ASN, yang satu swasta. Pendapatannya itu sekitar 5 sampai 6 jutaan, itu sudah di ACC sama BNI Syariah. Ya. Alhamdulillah. Nah, perusahaan swasta minimal 3 tahun sudah berdiri, minimal perusahaan swasta. Ya, ini tambahan juga. Jadi kita juga sudah diskusi sama BNI Syariah, kemarin itu sudah diputuskan, kita tidak ada booking sebelum pengecekan B-checking dulu di awal. Jadi B-checking ini kan kena biaya harusnya. Jadi kita tidak mau dana konsumen ini hangus. Jadi bagusnya kalau ada yang ingin mengajukan BNI Syariah, cukup KTP-nya saja dulu, diajukan ke kita. B-checking sudah selesai, baru kita terima bookingnya, kita balik. Jadi kita menjaga dana ini nggak hangus, biarpun cuma 500.000, sejuta itu kan dana konsumen ya, itu yang kita coba jaga. Jadi jangan kita kejar booking dulu, yang penting data dulu, KTP clear, baru kita terima bookingnya. Itu kami tambahan sedikit. Berarti Ya, Bagus banget, Pak. Dana hangus di kita. berarti syarat Siap, untuk Kak. KTP dulu ya. Cukup KTP saja, Bu. Benar. Siap. Ya. Ya, Saya ya, Bang. iya Kang. Buat ini kan di BI Check nih dia buat ada 2 ini buat hadiah untuk yang udah yang di BI checkingnya bisa nggak ya aja tanpa melibatkan suami gitu, suaminya takut ketahuan. ada aja konsumen. Kalau istri yang kedua bekerja, Pak? Bisnis aja kan, ibu rumah tangga tapi bisnis ya. Oh, ibu rumah tangga bisnis. Iya, Berarti masuknya kategori pengusaha ya? pengusaha ya betul. Pengusaha. Coba nanti KTP-nya dulu diserahkan ke kami. Kalau pengusaha nanti mungkin nggak bisa lebih dari 10 tahun kalau pengusaha murni. Oh, baik ya. Ya, jadi mungkin yang nanti cicilannya nggak besar. Karena pengusaha itu 10 tahun maksimal kalau di BNI Syariah. Baiklah. Ya, bisa dicoba diproses. KTP-nya dulu dikirimkan ke Kang Ubed. Nanti kita mungkin ini clear nih seperti kemarin 2 orang menyerahkan KTP, alhamdulillah sudah keluar nih dari Kang Adi kemarin dari BNI Syariah. Jadi baru kita terima DP. Jadi setelah DP booking tuh ya. Tapi KTP yang istrinya aja dulu ya Kang ya, nggak usah Ya, KTP saja dulu saja yang diajukan. Baik kalau gitu. Sebenarnya setelah kali ya pertanyaannya. Itu kan pakai BNI Syariah ya kan. Nah, itu kan biasanya ada limit maksimal usia. Itu kan berapa tahun yang ambil itu sampai 2 maksimal jangka waktu angsuran itu berapa lama maksimal ya, kita kan maksimal itu berapa lama, jadi maksimal usia berapa yang berhak untuk bisa ngambil di situ, karena sama cicilan itu maksimal itu berapa lama gitu kan. Kalau saya sih kalau yang di BNI Syariah itu maksimal tuh antara usia, kalau usia 30 tahun tuh maksimal bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Karena kan usia pensiun kerja kan 55 tahun rata-rata kan. Biasanya ngambil maksimal jangka waktu pas ketika pensiun. Nah, ini saya nggak tahu nih dengan konsep yang Salafi ini itu jangka maksimal cicilannya berapa lama? Beda kalau properti yang kalau untuk usia produktif, usia pastinya kita belum dapat informasi, tapi memang nggak jauh dari lama cicilan. Jadi kalau ASN itu kan sampai 56 tahun kalau tidak salah, jadi dikurangi masa cicilan dia saja. Kalau dia cicilan umur 40 mungkin batas waktu sekitar 15 tahun lagi dia bisa nyicil. Itu dari usia. Nah tapi ini kita lagi ngajukan bisa sampai 25 tahun Pak. 25 tahun itu emang khusus milenial. Jadi kita ini ngejarnya itu DP 10 juta, cicilan bisa di bawah 3 juta. Ternyata itu masih pangsa pasar yang ada gitu, pasar itu tuh ada. Nah itu yang kita coba ajukan. Nah jadi info terakhir, kalau untuk usia seperti itu Pak, usia produktif aja dikurangi masa cicilan dia.
sementara. Tapi nanti cuma diajukan dulu saja, karena terkait ASN atau pegawai swasta atau pengusaha itu beda-beda perlakuannya dari BNI Syariah.